أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ikhwani wa akhwati fid din rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita bertemu kembali setiap Selasa yang keempat ya, terakhir di setiap bulan di Masjid Landmark ya. Baik, tidak usah membuang waktu. Saya nyanak dulu. Setiap saat, setiap hari, Anda itu selalu berkeinginan tidak membersihkan dirimu dari setiap dosa? Kok nggak jawab? Ya. Satu. Yang kedua, Anda punya keinginan nggak dosa yang sudah Anda taubati, dosa yang Anda telah minta ampun istighfar dari Allah untuknya itu pengen diulangi lagi enggak? Enggak. Kalau Anda terjatuh lagi, kenapa sikap Anda apa? Bertaubat lagi. Sampai kapan berhenti taubatnya? Ya sampai Anda jenuh sendiri gitu kan. Oke. Itu kan sesuatu yang kita sadari salah, kemudian kita bertaubat. Tapi bayangkan enggak sih, kalau dosa itu Anda lakukan dengan sadar tiap hari, atau mungkin Anda tidak sadar tapi itu dosa, dan dosa mungkin dosa kecil, dosa besar lagi. Pengen tahu nggak? Dosa yang tiap hari kita lakukan tidak kita sadari, tapi dosa besar, bukan dosa kecil. Mau nggak dijelasin? Celana memanjang di bawah mata kaki. Isbal ya, saya jelasin hari ini nggak apa-apa ya. Jadi kalau Anda sakit hati kan urusan antum, kan tugas saya ngejelasin. Karena saya sering ditanya di mana-mana ya, jadi saya menjelasin. Kenapa saya ulang? Karena saya sudah kirim WA, tapi kan tidak semuanya punya WA kan saya kan. Nah, tapi saya lihat yang sudah terima WA pun gak ada perubahan gitu ya. Jadi saya ulang lagi supaya saya ingin menjelaskan dalil yang jelas, sehingga hari ini kita tidak ragu lagi bahwa isbal itu memanjangkan sorban, gamis, sarung di bawah mata kaki, itu bahasa syariatnya isbal namanya. Orang namanya musbil. Pertanyaan, perbuatan itu dosa besar atau dosa kecil? Jawabannya dosa besar, berdasarkan ancaman-ancaman yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan salah satu indikator satu perbuatan itu disebut dosa besar selain disebut al-kabair atau minal kabair, ya, itu salah satu indikator. Salah satu indikatornya adalah diberi ancaman dengan hukuman yang berat. Dan tidaklah satu dosa kecil diberi hukuman yang berat. Bukankah Allah itu maha adil? Bukankah para nabi itu adil? Tidak mungkin Allah yang maha adil menghukum hambanya dengan dosa yang kecil. Tidaklah satu dosa, kata Allah, melainkan akan dihukum setimpal dengannya. Contoh di surat 6 Al-An'am ayat 160, kata Allah, man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun.
siapa yang datang kepada Allah dengan satu kebaikan, maka Allah akan membalas kebaikan itu 10 kali lipatnya, lebih baik dari apa yang dia perbuat. Dan siapa datang kepada Allah dengan satu dosa, Allah membalas setimpal dengan dosanya itu. Paham? Jadi tidaklah satu dosa, tentu kalau dikatakan habis itu pasti dosa besar gitu. Tidak mungkin dosa kecil, tapi diberi ancamannya besar. Di surat 41, surat Al-Fussilat ayat 46, Allah berfirman bahwa man jaa bil hasanati falahu asyru apa kata Allah, man amila salihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barang siapa yang berbuat kebaikan, maka pahala dari kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Siapa yang berbuat kejahatan, maka dosa dari kejahatan itu ditanggung dirinya sendiri pula. Dan Rabbmu, Tuhan Allah, sekali-kali tidak menzalimi hamba-hambanya. Jelas ya? Jadi Allah tidak menzalimi hamba-hambanya. Tidaklah satu dosa, melainkan pasti Allah balas setimpal dengan dosa itu. Nabi yang diutus Allah adalah Nabi telah disifati dengan sifat keadilan. Anda lihat di dalam surah 57 ayat 25. Walaqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzala ma'al kitab wal mizan liyaquma linnasi bil qist. Sungguh telah kami utus rasul-rasul kami itu, kami bekali 3 kata Allah. Pertama adalah al-bayyinah, bukti kerasulan, bukti nubuwah. Yang kedua, kitab yang menyertai mereka. Yang ketiga, al-mizan, sifat keadilan, agar mereka menetapkan keadilan di antara manusia. Itu jaminan Allah ya. Jadi kalau Allah sebutkan di surah 10, surah Yunus ayat 47, walikulli ummati rasul, apabila tiap-tiap umat itu kami utus kepada mereka seorang rasul. Idza jaa rasuluhum, apabila rasul itu datang kepada kaumnya itu, kepada umat itu, kata Allah, liyaquma linnasi bil qist wa hum la yuzlamun. Maka Nabi itu pasti menegakkan keadilan di tengah mereka, dan mereka tidak ada seorang pun yang dizalimi. Jelas? Itu wajib diimani. Allah adalah Maha Adil. Dia telah mensifati dirinya dengan sifat keadilan, ya, dan Nabi dipilih oleh Allah, dan Allah telah bekali dengan keadilan. Kalau Anda memilih seseorang jadi pemimpin Anda, bahwa dia adil itu kan hanya perkiraan Anda saja. Ya, di waktu kampanye dia berkata bahwa nanti kabinetnya profesional. Kemudian jadi presiden, bagi-bagi kekuasaan buat konco-koncone. Ya, Allah nggak salah, Anda yang salah. Bukan dia yang salah, Anda yang salah milih. Dan Allah tidak mungkin salah pilih rasulnya tadi. Paham? Jadi jangan sampai Anda mengajukan petisi, melakukan impeach terhadap Nabi ya. Resolusimu, petisimu nggak didengarkan oleh Allah. Apa kata malaikat? Siapa lo? Jelas? Kalau tidak puas dengan pemimpinmu, silakan ajukan ke MPR, sidang umum, kemudian bisa impeach. Atau misalnya kalau pilkada, maklumlah yang milih kadal, yang dipilih kadal otomatis dia kadalin kan? Namanya pilkadal namanya. Tapi Allah tidak mungkin seperti itu. Jadi Nabi tidak mengkadali antum ya. Paham? Yakin itu. Itu adalah pokok akidah kita. Paham? Maka salah satu hal yang kita anggap sepele, biasa saja, karena terjauhnya kita dari sunnah, ya, betapa pola pikir kehidupan, ya, kufar itu telah merajai, ya, kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita tidak tahu dan tidak sadar kalau apa yang kita lakukan itu dosa, yaitu kaum laki-laki bukan perempuan,
hal ini berlaku bagi laki-laki muslim saja yang melabuhkan, memanjangkan sorbannya atau sarungnya atau gamisnya yang melebihi mata kaki yang isbal tadi. Selama ini kita menganggap sepele, tapi mudah-mudahan setelah Bapak mendengarkan hadis-hadis yang saya sampaikan tadi, mudah-mudahan sedikit ada rasa takut dan tidak meremehkan, apalagi mencemooh orang yang tidak memanjangkan sarungnya alias ngantung celananya, alias cingkrang celananya, yang kadang-kadang dilecehkan dengan ucapan "Mas, banjir ya." Kan sudah gitu ya, "Mas, kok cingkrang amat sih?" Ya, nah, karena saya pernah jadi korbannya. Kontinu juga saya ngajar di sebuah gedung. Ketika saya datang, satpamnya melihat dengan sinis nanya, "Pak, kenapa celananya cingkrang begitu?" Saya tanya, "Yuk di sini jabatannya apa?" Dia bilang security. Di SOP ada itu tanya nggak urusan celana orang? Dia bilang nggak, tahu diri ya. Tahu dirimu, tahu posisimu, nggak usah urusin yang bukan kerjaan, ngerti? Ya, sejak saat itu saya datang, tinggal lagi di Pulau Topi. Takut berdekat. Jelas ya? Baik, tadi saya ulangi, isbal itu adalah memanjangkan sarung, gamis, atau celana apa saja dari atas ke bawah. Ya, jadi nanti kalau antum tanya, gimana dengan sarung kaki, kaos kaki? Saya boleh nanya, kaos kaki pakai dari bawah atau dari atas? Nah, kalau ada dari atas pakai isbal. Di kantor-kantor nanya, "Pak, gimana dengan kaos kaki?" Saya boleh nanya, antum pakai kaos kaki dari mana? Dari bawah atau dari atas? Dia bilang dari bawah, udah nggak usah nanya ya. Kecuali Anda pakai dari atas ke bawah. Paham? Kalau Anda pakai dari bawah, maka isbal namanya. Kalau Anda pakai dari bawah, maka tidak termasuk karena kaos kaki tidak menggantung ke bawah. Paham? Baik. Bahwa isbal itu yang meliputi tadi ini berdasarkan hadits Ibnu Umar ya. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-isbalu fil izari wa qamisi wal imamah man jarra minha syai'an khuyala lam yadurullahu ila yaumil qiyamah." Kata Nabi, isbal itu berlaku pada sarung, gamis, sorban. Siapa yang memanjangkannya karena sombong, maka Allah tidak melihatnya pada hari kiamat. Nanti saya jelaskan. Oh, jadi kalau tidak sombong tidak apa-apa ya. Nanti dijelasin, jangan keputusan. Yang guru saya kok di situ ngambil keputusan. Ya, hadis ini sahih. Nanti lihat dalam Sahih Abu Dawud, hadis nomor 4904. Juga dalam Sahih An-Nasa'i, ya, hadis 4927. Nanti lihat juga hadis Sahih Ibnu Majah, hadis nomor 3576. Jelas ya? Dari apa saja kita kenakan dari atas ke bawah, bila melampaui mata kaki itu namanya isbal. Ya, bagi orang yang isbal, apalagi disertai dengan kesombongan, nanti saya jelaskan. Karena isbal itu sendiri sombong, kata Nabi ya, itu dijelasin. Kalau disertai dengan kesombongan lagi, maka besar sekali hukumannya. Di mana dia tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, ya, banyak sekali. Pertama dari Said Al-Khudri, tadi tentang definisi isbal ya. Kemudian dalil-dalil secara spesifik tentang bagaimana besarnya dosa isbal. Kata Nabi dalam hadis dari Said Al-Khudri radhiyallahu an, kata Nabi, "Izratul muslim ila nisfi saq," bahwa sebaik-baik sarung seorang muslim, sebaik-baik celana seorang muslim, sebaik-baik gamis seorang muslim itu adalah panjangnya paling di bawah itu setengah betisnya. Gak enak dilihat ya. What? Kasih gitu kan? Gue ke kantor suruh pakai celana setengah betis, apa kata dunia? Ya. Kemudian apa kata Nabi? Wala
haraja aula junaha fima bainahu wa bainal ka'bain. Tidak mengapa kalau kamu memanjangkannya, asal tidak boleh melewati mata kaki. Minimal di tengah-tengah mata kaki, di antara mata kaki itu ya. Jadi mata kaki. Kemudian maka na asfala minal ka'baini fahuwa finnar. Ya. Kata Nabi apa? Apa yang di bawah mata kaki, maka itu di dalam neraka. Baru tanpa sombong, banyak aja udah di bawah mata kaki, ada udah di neraka, kata Nabi. Manjara izarahu batara. Ya, siapa yang memanjangkannya disertai dengan kesombongan. Tadi cuma manjang saja udah di neraka. Kalau disertai dengan kesombongan, karena orang-orang Quraisy dulu memanjangkan gamitnya sebagai tanda kesombongan. Maka kata Nabi, ya, lam yanzurillahu ila ilaihi yaumil qiyamah. Maka Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Allah tidak akan melihat dia pada hari kiamat. Itu sanksi yang diterima tadi ya dari hadis ini. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, hadis nomor 4097. Kemudian oleh Ibnu Majah, hadis nomor 3573. Ya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani nanti dalam Riyadhus Shashihah, hadis nomor 2017. Hal ini juga dicantumkan oleh Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, hadis nomor 799. Jelas ya? Hadis yang berikutnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma asfala minal ka'baini min izari fa finnar. Nabi bersabda, setiap pakaian yang panjang di bawah mata kaki, maka tempatnya neraka. Ini tanpa disertai kesombongan ya, hanya panjang saja, itu sudah di neraka. Jangan nanya, masa sih cuman gara-gara sarung masuk neraka? Saya cuma tanya. Hadits ini Bukhari diriwayatkan oleh muttafaq alaih, Bukhari, Muslim. Bukhari dalam sahihnya nomor 5884. Kemudian dalam sahih Muslim hadits nomor 2085. Masa sih kok gara-gara itu aja masuk neraka? Saya balik nanya, yang tahu neraka itu apa Nabi? Cepat jawab. Yang tahu neraka itu apa Nabi? Kira-kira Nabi main-main gak dengan ancaman? Kira-kira Nabi kayak antum gak laki-laki kurang kerjaan? Gak mungkin kan? Jelas ya? Itu hadisnya bersifat umum tadi ya. Kemudian hadis yang ketiga dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanzurullah yaumal qiyamati ila man jarra thawbahu khuyala. Allah tidak akan melihat kepada orang yang memanjangkan pakaiannya karena sombong. Yang muttafaq alaih, sama dengan yang tadi. Kemudian hadis berikutnya, ya, hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, la yanzurullahu ila salati rajulin yajuru izarahu batara. Allah tidak melihat sholat seseorang yang sholat sambil menjulurkan kainnya di bawah mata kaki karena sombong. Hadits ini sahih, diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya nomor 781 dengan bab berhati-hatilah terhadap isbal karena bisa membatalkan sholat kalian. Tadi Allah tidak melihat orang yang sholat sambil isbal. Di sini tidak bilang tidak sah sholatnya, tapi Allah tidak mau lihat. Lebih baik sah salat, lebih baik tidak sah salat tapi dilihat gitu. Paham? Daripada antum salat tapi Allah gak lihat antum, gimana perasaannya coba? Anda ikut festival tapi tidak dinilai oleh penjuri, kira-kira gimana perasaannya? Paham ya? Jadi ternyata di dalam salat juga ada ancamannya ya. Orang yang memanjangkan sarungnya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjulurkan kainnya di bawah mata kaki dalam sholat
karena sombong, maka Allah tidak akan melepaskannya dari dosa dan tidak memeliharanya dari amal buruk. Padahal sholat itu fungsinya mencegah kita dari kemungkaran, kan? Tetapi orang yang seperti ini tidak tercegah dari kemungkaran, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud, hadis nomor 637. Kemudian hadis yang ke-6 dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ya, qala an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Ada 3 orang yang pada hari kiamat Allah tidak memandang mereka, Allah tidak mensucikan mereka, dan bagi mereka azab yang besar. Imam An-Nawawi menjelaskan, tidak dilihat dan tidak diberi, tidak dipusucikan, maksudnya dia tidak dirahmati oleh Allah pada hari itu. Dan ulama sebagian ulama mengatakan dia tidak diberi hak, tidak diizinkan untuk mendapatkan syafaat pada hari itu. Siapa mereka itu? Yang pertama adalah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, al-musbil, orang yang isbal, orang yang isbal, wal mannan, dan orang yang manan, suka mengungkit-ungkit pemberian yang telah diberikan. Kalau nggak ada lo mati lo, gitu kira-kira, ya. Jadi mengungkit-ungkit pemberian. Kemudian apa? Ya, wal munafiqu sil'atahu bihalfil kadhib, pedagang yang bersumpah palsu untuk melariskan dagangannya. Coba lihat hadis ini 3, ya, isbal, al-manan. Al-manan mengungkit-ungkit pemberian, dosa enggak? Besar sekali dosanya di sisi Allah. Lihat surat 2 Al-Baqarah 264, udah kita bahas dulu, ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau membatalkan pahala sedekahmu dengan mengungkit-ungkit. Ya, berarti mengungkit itu haram hukumnya, ya. Yang kedua, bersumpah palsu untuk melariskan dagangan. Haram atau halal? Haram atau halal? Nah, coba lihat. Isbal disejajarkan, diurutkan dengan 2 perkara yang jelas-jelas keharamannya. Biasanya dalam kaidah ushul fikih, sesuatu yang disebutkan berbarengan, hukumnya berbarengan juga. Berarti isbal haram atau halal? Halal. Halal. Jawab apa tuh? Dalam kaidah usul, kalau sesuatu diberangkat dalam satu kaidah, dalam satu dalil, berarti hukumnya sama. Tadi al-manan haram nggak? Bersumpah palsu haram nggak? Berarti isbal mengikuti yang kedua tadi. Berarti isbal halal atau haram? Alhamdulillah, udah sadar kita, kan? Yang penting tahu aja dulu hukumnya. Soal bikin kan nanti urusan Anda, gitu, ya. Nah, jelas, ya? Yang penting kita tahu, oh iya. Cuma kalau tidak tahu kita merasa itu benar, kan? Bayangkan kalau Anda datang hari kiamat. Kenapa kamu begini? Gak dilihat, gak diampuni, diazab lagi. Kira-kira Anda protes, didengar gak protesnya? Soalnya saya nggak tahu sih. Kira-kira dimaafkan atau dicekik gitu? Paham, ya? Jadi kemudian itulah hadis, ya, yang diajarkan. Nah, dari hadis-hadis tadi ada 2 redaksi. Tadi pertama, ma asfala tahtal ka'baini fa finnar. Ada 3 hadis tadi. Apa saja yang memanjang di bawah mata kaki, neraka. Faham? Kedua, kalau disertai dengan kesombongan, azabnya lebih besar lagi tadi, kan? Dari hadis-hadis ini, para ulama menyimpulkan hukum ada 2. Pertama, mengharamkan secara mutlak. Kenapa? Karena tadi haram berbarengan dengan yang haram. Yang kedua, ancamannya berat sekali, dan ini dosa besar, bukan dosa kecil. Yang kedua,
yang beranggapan bahwa makruh saja. Jadi orang yang memanjangkan sarungnya di bawah mata kaki itu makruh. Bila disertai dengan kesombongan maka haram. Kata bapak-bapak, alhamdulillah, kan saya tidak menyertainya dengan sombong katanya. Nah, pertanyaan saya, jawab jujur. Menurut antum ikut pendapat yang mana? Yang haram atau makruh? Gak usah jawab, saya udah bisa terekam kok. Makruh saja, karena tidak sekedar sombong. Saya katakan pendapat ini batal demi hukum, karena ada hadis yang lain dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dari Jurai, seorang sahabat nama Jurai bin Sulaim. Dia berkata, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada seorang pemuda, irfa izara, angkat bajumu, angkat sarungmu, angkat celanamu, ya, ila nisfi sarib, sampai di tengah betismu, angkat sampai di tengah betismu. Fa'in abaita fa'ilal ka'bain. Kalau kamu tidak bisa, maka jangan melewati mata kaki. Jangan melewati mata kaki, kata Nabi. Ya, kan nggak lucu ya Nabi, andai kata kalau Nabi ada hari ini ya, nggak lucu Nabi saya ke Lembang pakai kita gitu ya. Karena nggak lucu deh. Nah, kira-kira kalau begitu kebawahin, tapi jangan sampai melampaui mata kakimu. Kemudian kata Nabi apa? Wa iyyaka wa isbalal izar. Kata Nabi, wa iyyaka wa isbalal izar. Berhati-hatilah engkau memanjangkan sarungmu. Jauhkan perbuatan menjauhkan sarungmu itu. Kenapa? Fa innaha minal makhilah, kata Nabi. Karena memanjangkan sarung itu tanda kesombongan. Wa innallaha la yuhibbul makhilah. Dan Allah sangat tidak suka dengan orang yang sombong. Berarti pendapat yang pertama benar ya. Tadi pendapat kedua makruh selama tidak sombong kan. Sementara Nabi mengatakan bahwa apa? Isbal itu sendiri perbuatan sombong, makhilah, perbuatan khiyalah. Faham tidak? Faham? Jadi Anda sombong atau tidak sombong? Paham? Memanjangkan sarung sendiri, kata Nabi, makhilah, itu perbuatan sombong. Dan Allah tidak suka dengan sombong. Kalau ambil kesimpulannya, kalau Anda memanjangkan saja tanpa disertai sombong, masuk neraka tadi hukumannya dan haram. Faham? Kalau Anda menyertakan dengan kesombongan, maka hari kiamat Allah menimpakan azab lebih besar lagi, tidak dilihat dan tidak dipandang oleh Allah. Demikianlah 8 hadis yang saya bawakan hari ini. Semoga menghilangkan syubhat yang ada di kepala kita. Jelas nggak hadisnya? Saya butuh jawaban, bukan. Jelas nggak hadisnya? Paham? Ya, mudah-mudahan mulai besok. Jadi saya sederhana saja kan, Pak. Nanti besok orang menganggap kita aneh loh. Kalau kita semuanya rame-rame kan nggak aneh dong. Dulu-dulu juga laki-laki nggak pakai anting kan. Sekarang kan orang pakai anting, padahal itu kelainan jiwa, bukan orang pakai anting tuh. Ya, dia apa? Biasa aja kan, lama-lama pede aja lagi. Tapi saya bilang apa? Lu gue banget gitu loh. Paham nggak? Lalu coba lihat perempuan pakai yukeseme ketek pede aja lagi. Ya lama-lama biasa aja kali. Dulu orang Indonesia mana ada orang pergi kantor pakai yukeseme ketek, kan monyet aja malu loh. Coba lihat monyet, ibu-ibu jangan tersinggung ya. Monyet aja bulunya tebal semuanya. Yang monyet kelihatan hanya puting susunya sama itunya kan. Bayangkan kalau dia pakai bra, repot nggak nyusuin anaknya. Maka Allah biarkan binatang itu hanya kelihatan puting susunya dan maaf, alat reproduksinya kan. Tapi seluruh binatang tertutup nggak? Nah, jadi ibu-ibu dengan monyet mana bagus. Nah, tetapi karena dia sudah biasa pakai yukesime ketek gitu ya, bahkan pakai kamisol atau kamisol enggak. Kamisol itu kutang. Kalau dia agak panjang namanya long torso namanya. Masa bini pakai baju nggak tahu itu apa?
Ya, kamisol itu kutang. Dulu nenek-nenek kutang nenek dulu itu namanya apa? Kamisol. Yang dari sarung terigu dulu-dulu. Ya. Karena orang pakai kamisol ke pesta juga dianggap biasa ya. Mungkin karena yang nanya, Mas, Mbak, kekurangan bahannya. Enggak kan? Jadi maksiat kalau sering dilakukan, dia nampak seperti sesuatu yang bukan maksiat kan? Kebenaran kalau disembunyikan, maka satu saat yang muncul dianggap sebagai kebatilan. Nah, pertanyaannya adalah, saya tanya, Anda itu cinta Nabi enggak? Beneran loh? Anda tidak akan cinta sampai Anda ikuti apa yang dia sabdakan tadi. Anda beriman enggak dengan Nabi? Imanmu berapa karat? Sama tanya dulu nih, Mas, iman antum berapa karat sih? Pengen yang karatnya paling sempurna atau kurang-kurang? Sempurna harus dong, itu kan obsesi yang wajar. Tapi kata Allah ya syaratnya ngikutin Nabi. Lihat surat 7 ayat 157 ya. Surat 7 Al-Araf ayat 157. Tanda orang beriman. Falladzina amanu bih. Adapun orang-orang yang beriman dengan Nabi yang ummi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa azaruhu, memuliakannya, wa nasaruhu, menolong agamanya, menolong mendakwahkan agamanya. Kemudian kata Nabi Allah pada itu, wattaba'un nural ladzi anzala ma'ah, dan mengikuti cahaya yang aku berikan kepadanya. Dan yang diturunkan Allah kan ada dua. Kata Allah apa? Yang diturunkan Allah kepada Nabi apa? Dua ya. Coba lihat surat 4 ayat 113. Di akhir ayat itu kata Allah apa? Wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Dan Allah lah yang menurunkan kepada Muhammad Alkitab dan Al-Hikmah ya. Jadi Al-Hikmah hadis itu diturunkan Allah bukan? Karena Allah jelaskan, akulah yang mengajarkan keduanya kepadamu, padahal sebelumnya engkau tidak mengetahuinya Muhammad. Jelas? Maka mari sebisa mungkin sama dengan jenggot. Kalau semuanya laki-laki berjenggot, ya lama-lama kan Amerika akan kebingungan tuh yang teroris yang mana kan? Iya kan? Kalau kita semuanya celananya jingkrak, orang-orang kafir kan kebingungan cari stigma apa lagi ini? Paham kan? Nah, maka mulailah dari hal yang sederhana. Maka saya suka tanya, kalau celana saja Anda tidak bisa lakukan, gimana suruh jihad minta harta dan apa? Ya, untuk menghadapi orang potong celana aja cuma 2 cm aja gak berani. Masa jihad saya gak yakin lu berani deh. Wallahi saya gak yakin lu berani. Buktikan Anda berani, potong sarung tangan celanamu. Ya, tidak usah di atas lutut, di atas betis, dibetiskan. Minimal pas. Lama-lama kan jadi mode kan. Saya kalau ketemu sepupu-sepupu saya, kenapa celana kamu panjang? Mode. Oh ya, suka-suka saya lah, celana saya ngapain lu di situ rese? Jelas? Paham? Ada pertanyaan enggak? Salah Allah. Sering dibahas karena sombong itu sombongnya dimaksud sombong apa ya? Ya, membanggakan ya, syuhra, kesombongan ya. Nah, biasa orang-orang Quraisy biasa kalau memanjakan baju kemudian kurang dengan gaya pongah gitu. Ya sombong. Dia kalau orang berpakaian terus dipanjangin menunjukkan dia banyak duit gimana sih? Nah, ingat bahwa ada dua ya. Jadi tadi hadisnya bahwa memanjangkan tanpa sombong neraka bukan? Memanjang saja neraka. Kalau memanjangkannya dengan kesombongan, serta kesombongan lagi, udah panjang, belagu lagi, gaya lagi gitu kan, gue gitu loh, paham? Tentu ini hukumannya lebih berat lagi. Maka kata walahum adzabun alim, bagi mereka azab yang lebih besar lagi. Jelas ya? Jadi kemudian jadi yang berpendapat bahwa tanpa kesombongan itu makruh, pendapat ini gugur berdasarkan hadis tadi Jurai bin Aslim. Ya, jelas ya? Sebab kata Nabi, isbal itu adalah makhilah. Ya, isbal itu adalah makhilah, kesombongan. Jadi Anda hanya pakai saja, tidak berniat sombong, kata Nabi itu sendiri sudah sombong, bukan? Paham? Paham tidak?
Kalau misalnya sudah jelas hadis Nabi, Anda memakainya hari ini, saya pakai aja, masa ini aja sombong, berarti Anda batal. Batal itu apa? Menolak kebenaran. Kata Nabi, al-batara adalah orang yang menolak kebenaran. Jadi gini, ya sih, itu hadis, saya pakai aja, masa segini aja, ya berarti Anda tambah sombong, bukan? Paham ya? Nah, jadi dosanya makin besar. Besarnya apa? Sudah perbuatan itu sombong, Anda melakukannya sebagai penentangan tanda kesombongan, dan jelas kita telah mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang berkata begini, Pak Salim, kan di Quran tidak ada isbal, itu kan dari hadis. Ya nggak apa-apa dong, Quran nggak melarang. Saya bilang Quran melarang kok. Nggak ada Pak, saya udah bolak-balik. Emang kamu bolak-balik cuma nggak ngerti kan? Kalau bolak-balik orang Nasrani itu nggak bolak-balik, itu Quran kan cuma bolak-balik doang begini. Saya tanya, Anda bolak-balik cuma bolak-balik lihat gini, menelaah satu demi satu, ya saya melototin. Ngerti nggak tafsirnya? Enggak, ya itu makanya nggak ngerti-ngerti juga loh. Di Quran kan ada, saya bilang. Tadi di surat 7 ayat 157 apa kata Allah? Nabi itu punya kewenangan apa? Yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Dia menghalalkan kepada kalian yang baik-baik dan dia mengharamkan yang buruk-buruk. Berarti Nabi punya kewenangan untuk menetapkan hukum halal dan haram enggak? Itu dalil yang pertama ya. Dalil yang kedua di surat 59 ayat 7. Ya. Kata Allah apa itu kata Allah? Di surah ayat 7 coba dilihat. Apa yang diberikan oleh Nabi ambil, wa ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Ya, apa saja yang dia larang maka ditinggalkan. Berarti kata Allah, apapun yang dilarang oleh Nabi wajib kamu tinggalkan, bukan? Berarti Nabi juga punya kewenangan membuat larangan, bukan? Paham? Itu dalil yang kedua. Berarti ada di Quran nggak larangan isbal tadi? Ada nggak? Kenapa? Nabi melarang kamu ikuti, tinggalkan, larang dan tinggalkan. Karena apa yang ditetapkan oleh Nabi sama dengan ditetapkan oleh Allah. Surat 33 ayat 36 kan. Idza ya wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak patut bagi laki-laki dan wanita yang mengaku dirinya beriman kepada Allah dan Rasulnya, manakala Allah dan Rasul sudah menetapkan urusan-urusan mereka, mereka punya pilihan yang lain. Di sini Allah mensajikan ketetapan Allah dan Rasul sama gak? Bahwa Allah disembah, Muhammad menyembah. Allah khalik, Muhammad makhluk. Tetapi produk hukum dari Allah dan Rasulnya sama kan? Gak percaya? Ada ustaz bilang gak sama, masa Allah? Ya sama lah. Bapak sholat dengan dalil apa? Quran kan? Prakteknya pakai dalil apa? Hadis. Berarti pada saat sholat Anda mensajikan Quran dan sunnah, bukan? Jelas? Berarti pada saat yang sama Anda mempraktekkan kedua-duanya, bukan? Boleh nggak ada cuma sujud dan ruku saja, data-data ruku, habis itu langsung sujud? Karena Quran kan yang bilang berdiri, ruku dan sujud kan? Bapak-bapak datang, Allah. Tidak ada mulailah dengan takbir. Ada nggak di Quran? Nggak ada kan? Jadi bapak datang aja bungkam gitu, diri, sujud, ruku, sujud. Tapi bapak apa? Bertakbir, baca Fatihah dan segala macam. Bapak tahu dari mana? Berarti pada saat bapak sholat, bapak telah mensejajarkan apa? Quran dan sunnah, bukan? Bapak mempraktekkan hukum syariat, bukan? Dan sebagai hukum Quran dan sunnah sama atau tidak? Sama kan, sejajar kan? Karena Allah katakan qadallahu wa rasul, ketetapan Allah dan Rasulnya. Berarti Allah menyatakan ketetapan Rasul sama dengan ketetapan Allah, bukan? Dan juga diperkuat di surat 4 An-Nisa ayat 80. May yuti'ir rasul faqad ata'allah. Siapa yang mentaati Rasulullah, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Jelas tidak? Berarti produk hukum Nabi sama dengan Allah enggak? Sama ya? Mengikat kita sama dengan Quran mengikat kita tadi ya. Di sini Allah bilang kalau kamu taat kepada Muhammad, maka sama dengan kamu taat kepada Allah. Maka tidak mungkin Allah merekomendasikan Nabi untuk ditaati, tapi Nabi punya peluang khianat, tidak mungkin kan?
maka tidak ada satu klausul pun mengatakan saya akan pecat kamu di tengah jalan Muhammad. Gak ada kan? Berbeda dengan presiden kan? Kalau ada masalah bisa diimpes gak? Karena yang dipilih adalah orang biasa, yang pilih juga orang biasa, alias bodoh memilih bodoh. Kan gak mungkin kan? Orang bodoh pilih orang pintar, gak ada kan? Biasa yang dipilih bodoh berarti yang pilih juga bodoh kan? Seperti terus, tidak mungkin dengan Allah. Nah, bahkan lebih tegas lagi, Allah bersumpah dengan dirinya, siapa menolak keputusan Muhammad dia tidak beriman. Surat 4 An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Rabbmu Muhammad. Siapa Rabbnya Muhammad? Allah ya. Di sini Allah bersumpah dengan zatnya, bukan? Mereka tidak beriman sampai mereka mendatangkan segala persoalan yang mereka persoalkan kepadamu. Dan bila engkau telah memutuskan, tidak boleh ada sedikit pun keberatan di hati mereka. Keberatan sedikit aja nggak boleh kan? Paham? Wa yusallimu taslima, hendaklah mereka menerima dengan taslim, tunduk dan patuh. Jelas tidak? Jelas? Jadi kalau satu hadis yang ditanyakan sahih atau tidak. Jadi kalau kan ada perkataan gini, undur maqala lam undur man qala. Lihat apa yang dia bicarakan, jangan lihat siapa yang bicara. Ini tidak berlaku bagi Allah dan Rasul ya. Jadi kalau manusia selain Allah dan Rasul, lihat dia bicaranya apa. Jangan lihat orangnya. Sebab kalau orangnya, dia kan ketua MUI, dia kan ketua PBNU, dia kan ketua Muhammadiyah, dia ketua ini. Biasanya kalau dia ketua-ketua pasti benar kan? Padahal banyak yang jadi ketua-ketua ngomongnya sampah, bukan? Maka lihat apa yang diomongin, bukan orangnya. Tapi kalau Allah dan Rasulnya, lihat siapa yang ngomong. Kalau itu firman Allah, nggak usah nanya, masa sih istrinya gini, nggak usah, terima aja. Paham? Kalau Nabi bicara, ikuti saja. Yang Anda tanyakan, sahih nggak riwayatnya? Kalau sahih, maka Anda katakan sami'na wa ata'na. Saya dengar dan saya taat. Nggak usah bilang gini, iya sih hadisnya sahih, tapi kayaknya nggak masuk akal deh. Saya suka nanya, Bapak dan Ibu udah tes IQ nggak? Dia bilang belum, pantas nggak masuk karena IQ-nya rendah. Kan Bapak nggak tahu IQ Bapak tinggi. Ya, tes IQ dulu deh. Siapa tahu. Jadi saya suka nanya. Itu pertama. Yang kedua, Pak Salim, ya sih Quran sih, ya sih hadis sih sahih, cuman nggak masuk akal. Saya tanya, yang masalah dalilnya apa otak ibu yang bermasalah? Jadi kalau nggak sama saya resikonya kayak gitu ya. Saya suka nanya.